Mungkin teman-teman yang lain juga sudah penasaran nih Kak, kita mau bahas apa hari ini? Tentu saja kita mau bahas sesuatu yang sungguh sangat seru. Betul sekali. Oke. Nah, Dulu Kak bernafas dulu sebentar Kak ya, capek. kebetulan temanya kemarin ini kita buat sekarang karena banyak nih teman-teman, ada beberapa teman-teman yang bertanya minggu lalu di kolom komentar bagaimana cara untuk pendaftaran BU, badan usaha, ya, okay. atau mau bekerja sama atau mau terdaftar pekerjanya punya jaminan BPJS Kesehatan. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai pendaftaran badan usaha dan pekerjanya. Seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya? Nanti kita share di live ini ya teman-teman. Memang sih Kak, zaman sekarang kan juga masih banyak teman-teman yang masih ini ya bertanya-tanya apakah kalau kita bekerja itu harus di-cover BPJS-nya atau tidak. Kadang mereka bilang begini, BPJS tenaga kerja saja BPJS-ku. Mereka enggak tahu kalau ternyata mereka juga di-cover BPJS kesehatannya. Benar sekali. Jadi memang tema hari ini itu penting sih untuk teman-teman yang lain biar mereka juga paham bahwa walaupun kita di-cover BPJS tenaga kerja tapi pasti juga di-cover BPJS kesehatannya. Benar sekali. Kan penyakit itu bukan pas terjadi pas kecelakaan kerja saja ya. Bisa saja teman-teman misalnya lagi cuti terus nggak bekerja terus tiba-tiba sakit, otomatis kan BPJS Kesehatan bisa mengcover itu. Benar sekali. Makanya penting sekali buat teman-teman yang bekerja, yang sudah punya pekerjaan, baik itu pekerjaan tetap atau kontrak, itu bisa untuk didaftarkan sama perusahaannya BPJS Kesehatannya. Nah langsung saja mungkin Kak Julian ya kita bahas materinya. Oke. Terus. Boleh minta laptop? Sabar ya teman-teman, kita sementara cari materinya ini. Tadi hilang. Mungkin sembari kita bahas materinya, mungkin boleh kita bahas sedikit juga sih. Apa sih itu BU? Kak kan kadang biasa bertanya kalau kita bilang BU, peserta bertanya-tanya, apa Mina bilang ini orang apa itu BU? Jadi BU itu istilah BPJS mungkin kayak badan usaha. Jadi misalkan kita bekerja di perusahaan atau misalkan di yayasan-yayasan misalkan, itu biasa kita sebutnya itu badan usaha. Betul. Ini kita banyak iklan banget Kak ya. Jadi langsung saja gitu saya. Oke, jadi kita akan bahas tentang badan usaha. Nah, badan usaha ini memang wajib untuk mendaftarkan pekerjanya ya Kak, untuk mendapatkan kartu atau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ini ada peraturannya teman-teman, peraturannya itu Perpres 83 tahun 2018 pasal 13. Nah, di mana di situ mengatakan kalau wajib badan usaha itu wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. Jadi baik ownernya atau CEO-nya dan karyawannya atau pekerjanya itu wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Benar sekali. Jadi di sini Kak ya kita tekankan yang mewajibkan itu bukan dari kita pihak BPJS ya, tapi ini diatur oleh memang Presiden sudah langsung. Sudah ada memang peraturannya. Kemudian kalau semisalnya si pekerja ternyata belum terdaftar, tapi dia bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi atau sebuah badan usaha, itu dia bisa melapor. Kalau misalkan dia tidak terdaftar ya BPJS-nya, bisa melapor ke si pemberi kerjanya, atau misalnya dia lagi sakit. Nah, terus sudah terdaftar nih, misalnya Kak Julian sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tapi ternyata iurannya itu menunggak. Ya. Berarti perusahaan belum bayar ya tempat kerjanya saya. Bayar terus tiba-tiba masuk rumah sakit. Nah, yang bayar tunggakannya itu tetap badan usahanya, pemberi kerjanya, betul, atau perusahaannya. Kemudian kan kalau misalnya dia menunggak tetap ada denda pelayanan ya Kak. Benar sekali. Ada denda pelayanan. Iya benar. Nah, denda pelayanannya pun itu dibebankan kepada si pemberi kerja.
Jadi pemberi kerjanya yang wajib untuk Membayar dendanya membayar. itu. Oke. Jadi kalau misalnya memang sudah terdaftar, harusnya si badan usaha itu patuh juga untuk membayar Bukan pembayarannya, iurannya. benar Iya, sekali. setiap Karena kan bulan. sebelum kita ini kan harus memang kewajiban kita, harus sadar Iya. kewajiban kita ya. Jadi kita wajib mendaftarkan pekerjanya kita, sekalian juga kita wajib membayarkan iurannya Iurannya mereka. seperti Oke. itu. Nah, kalaupun semisalnya si pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan, akan dikenakan sanksi administrasi. Misalnya dia tidak patuh, istilahnya tidak patuh ya teman-teman, atau nakal-nakal lah. Nakal-nakal ya. Entah itu tidak membayar, atau kalau misalnya gajinya tidak sesuai yang dilaporkan Oke, ke kita. ke kita ya. Oke, benar-benar. Terus jumlah karyawannya itu tidak sesuai. dengan Oke, misalnya di badan usaha itu 10 orang, tapi yang didaftarkan ke kita itu cuma 5 orang. Nah, Oke, ada jadi itu sanksi namanya kurang patuh dan Betul, dikenakan sanksi begitu Kak betul. Citra ya maksudnya. Oke. ada sanksi administrasi yang akan dikenakan. Nah, yang pertama itu teguran tertulis, kemudian ada dendanya, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Seperti Jadi itu. memang untuk teman-teman yang terdaftar sebagai badan usaha memang wajibnya patuh Kak ya, Betul. karena selain membawa nama badan usahanya, mereka juga bertanggung jawab Iya. dengan pekerjanya mereka. Seperti itu Kak ya. Nah, kemudian untuk jumlah pembayarannya atau berapa besar yang dibayarkan itu 5%, Kak. Oh ya, ini kadang biasa peserta Iya, bertanya-tanya, bilang waduh berapa nih gajiku? Benar, Iya benar. sama perusahaanku. Nah, 5% teman-teman, tapi 5% itu dibagi lagi. Jadi 4%-nya ini dibayarkan sama si pemberi kerja atau yang punya badan usaha atau instansi. Oke. Iya. Jadi 4% dibayarkan sama tempat kerjanya ya. Oke. 4%-nya ini dibayarkan sama tempat kerjanya, 1% itu dibayarkan dari diri sendiri. Oke, jadi 1% dipotong dari gaji mungkin Kak ya. betul, Oke. Jadi dari gaji. nominalnya total ada 5%, 4% dari tempat kerja, 1% dari dari pekerja. Dan izin Kak, biasa juga ada yang bertanya begini, bilang berarti 1% itu dipotong berapa orang Kak terdaftar di dalam? Misalkan dia sama istrinya dengan 3 orang anaknya, berarti 1% sampai 5%. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Jadi 1% itu sudah include semuanya dengan seluruh anggota keluarga yang tertanggung. Iya, Jadi sudah betul. semua di dalam itu tidak dipotong per lagi. orang. Iya benar. Jadi misalnya 1% dalam satu kakak ini ada 5 orang, suami istri, suaminya bekerja, kemudian punya 3 anak, semuanya akan masuk tanggungan. 1% itu misalnya dia bayar berapa? Anggaplah 100.000. 100.000 itu untuk semua 5 orang ini. Benar. Jadi bukan per orang. Kadang biasa bertanya-tanya bilang, misalkan 1% gajiku 100.000 dikali 5 orang berarti 500.000. Tidak seperti itu ya teman-teman. 1% itu sudah include untuk semua anggota keluarga, 1 orang pasangan dan maksimal 3 orang anak. Betul. Sebenarnya lebih efisien kalau masuk dalam tanggungan sih. Iya. Karena kan sudah langsung terpotong semuanya. Kan biasanya kalau misalnya pun 4 orang anak, dia bisa menggantikan anak pertama ya Kak? Iya, kalau sudah selesai kuliah kan, atau sudah lewat usia, Iya. sudah selesai pendidikan formal, kan bisa digantikan sama posisi adiknya. Ya. Tapi yang selesai itu harus terdaftar ke Mandiri. Sekedar informasi ya teman-teman, melenceng sedikit. Nah, untuk persyaratannya, mana tahu teman-teman yang nonton sekarang ini kayak minggu lalu nih ada yang bertanya, Kak persyaratan untuk terdaftar badan usahanya BPJS apa? Nah, ini kita kasih sekarang ya. Persyaratannya itu harus ada NIB atau SIU atau izin usaha. Nah, pasti teman-teman yang udah punya badan usaha ini paham lah ya, karena pasti mengurus itu sebelum ada badan usahanya. Kemudian NPWP. NPWP-nya ini NPWP yang punya instansi atau atas nama instansinya. Kemudian KTP, email aktif, nomor HP, dan KTP karyawan yang akan didaftarkan. Jadi sebenarnya gampang sekali. Jadi ada semua ternyata. Gampang persyaratannya. Jadi nanti sisa datang ke kantor BPJS terdekat yang di wilayah badan usahanya atau instansinya. Nanti dari kami atau dari kita BPJS Kesehatan yang akan melihat atau namanya kanvasing. Nah, kayaknya materinya kita ini udah cukup nih Kak.
Iya, Kalau karena mungkin semisalnya kita bahas yang basic-basicnya aja dulu iya Kak ya. Kalau betul mau lebih rinci, lanjut, lebih rinci, mm-mm, kan tiap-tiap badan usaha itu biasanya sudah dikasihkan kontak setahu saya Kak betul ya PIC-nya ada kontak kita. PLC-nya. Jadi nanti boleh kontak langsung ke PIC-nya yang urus dengan BPJS. Jadi nanti bisa tanya-tanya langsung terkait dengan pendaftaran pekerjanya untuk badan usaha. Betul Nah, sekali. melihat di sini juga Kak sudah ada beberapa pertanyaan juga di kolom komentar excited Oh di sekali ya. TikTok ya? Iya, benar Wah, sekali. excited sekali nih Jadi teman-teman. Terima teman-teman kasih sudah ada beberapa teman-teman. pertanyaan, tapi mungkin boleh juga yang teman-teman yang sudah join boleh dibantu share-share juga sama rekan-rekannya sama keluarga. Mungkin ada yang mau cari-cari informasi. Iya, Tidak betul. mesti mentang-mentang, jangan mentang-mentang karena sekarang kita Kita bahas bahas badan badan usaha. usaha, takut-takut nih mau bahas yang lainnya. Enggak apa-apa mau Aduh bahas. kak, aku nggak punya badan usaha nih, Iya, nggak punya iya jadi usaha iya nih. karena bahasnya badan usaha mereka Betul. nggak mau join. Oh enggak, kalau misalkan mau bahas terkait Bebas dengan teman-teman ya. bebas, benar sekali. Yang penting jangan bahas BPJS TK dulu ya Iya, itu kakak-kakak, beda tetangga. lagi. Kalau masih menyangkut BPJS kesehatan, kami usahakan akan kami bahas Betul. atau akan kami balas pertanyaan kakak-kakak semua. Nah, kita udah kayaknya udah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya kak. Mungkin udah bisa kita jawab nih. Kalau misalnya teman-teman udah penasaran nih BPJS Kesehatan sudah juga kah? Apa nih Kak Oktavina? Ada dari Kak Dici Penghalo. Halo Kak. Adminnya mana Kak? Adminnya ada di belakang Di Kak. belakang lagi atur-atur lighting biar bagus. Ada dari Kak Sali. Kak, BPJS terdaftar di Makale tapi tagihannya dari Samarinda. Gimana Kak? Ini maksudnya mungkin terdaftarnya di Makale, tapi Hmm, tagihannya dari Samarinda. Jadi ini mungkin maksudnya dia terdaftar mandiri mungkin bisa ya. bisa Oke. jadi. Jadi kalau kita terdaftar BPJS Mandiri itu kan posisinya kita bisa membayar dimanapun. Walau Hmm, misalkan kakaknya terdaftar di Makale, tidak mesti dibayar di di Makale Makale, mau ya. dibayar di Kalimantan boleh, mau dibayar di Papua boleh. Hmm, Itu kan tinggal kita input nomor bayarnya iya, saja VA-nya ya, ya. VA-nya benar sekali virtual akunnya tinggal kita input saya ke dalam sistem pembayaran, entah itu melalui m-banking Iya. misalkan atau melalui bank, bisa juga di kantor pos Indomaret Alfamart seperti itu. Atau Kak Sali ini mana tahu masih join bisa diperjelas nih Kak. Iya, Maksudnya pertanyaannya gimana? Jangan benar-benar. sampai juga bisa jadi badan usahanya atau pekerjaannya dia di Samarinda tapi terdaftarnya di Makale BPJS-nya terdaftar di Makale mungkin Mm-mm. biasanya kan peserta anggapnya vaskesnya Oh iya, bisa jadi benar-benar kan? bisa jadi vaskesnya mungkin maksudnya Mm-mm. yang di Mas di Makale sementara Iya sekarang sudah di betul di Samarinda. Samarinda. Kalau begitu kan bisa mengikut saja ya. Mm-mm. Kalau memang di Samarinda bagusnya kita pindahkan sebenarnya Betul. sih. Mm-mm. Nanti pindahkan lewat aplikasi mobile CKN Di atas di atas lagi. kepala bayinya. Yang biru-biru itu. Nih, dari Kak Akrisel mau tanya bayi yang baru lahir itu bisa ikut vaskes ibunya Kak? Benar sekali. Jadi untuk BBL sendiri itu memang dia wajib ikut dengan kepesertaan ibunya. Jadi kan ketika diinput ke dalam sistem itu dimasukkan noka ibunya ya. Jadi Iya, otomatis data-data yang terinput di ibunya akan terinput juga di data si bayi. baik. Tapi kalau misalkan vaskesnya misalkan ibunya lagi di luar di suatu tempat yang berbeda dengan tempat tinggal si bayi, misalkan sebenarnya boleh dipindahkan sih kalau mau. Yang penting Oke. dikonfirmasi langsung sama petugas bilang bayi saya mau didaftarkan di Di sini, vaskes ini iya. ya. Tapi kalau misalkan ibunya si bayi ini didaftarkan sebagai peserta mandiri dengan ibunya, kalau hak kelasnya wajib ikut dengan ibunya. Betul. Iya, Jadi seperti itu. tidak berbeda Tidak berbeda, datanya benar ya, dia sekali. harus mengikut Karena ibunya. iya, karena kadang juga ada peserta yang bilang boleh tidak ya bayiku lebih tinggi kelasnya, misalkan Iya, ibunya kelas 3. iya kelas Kan 3. biasa kan kalau bayi berlahir kan kadang masih rentan ya, Betul jadi sekali. mungkin ibunya juga was-was mungkin ya mau pelayanan yang terbaik untuk anaknya, Iya. misalkan jadi minta boleh tidak ya bayiku didaftarkan di Tapi bayinya mandiri. saja ya. Iya, bayinya saja didaftarkan di mandiri kelas 1 misalkan atau di kelas 2. Mohon maaf bagi peserta mandiri BBL itu wajib ikut dengan hak kelas ibunya kalau memang ibunya daftar mandiri juga, seperti itu. Jadi dalam satu kakak itu teman-teman sekedar informasi tidak boleh berbeda hak kelas. Kalau misalnya mandiri dengan PBI, kecuali kalau misalnya anaknya sudah PNS itu lain cerita lagi ya. Oke. Ada nih, tolong operator jangan rusuh di belakang. Oke, tolong Udah kakak aman operatornya kak. sudah tenang-tenang saja di belakangnya. Dari Kak Jeju nih, kalau yang belum berkeluarga bagaimana kak? Oke, jadi Maksudnya mungkin apa nih Kak iya Jeju? seperti mungkin karena tadi kita bahas terkait dengan tanggungan badan Tanggungan, usaha. iya, betul. Jadi
sama halnya kalau kita belum berkeluarga itu berarti yang ditanggung hanya dirinya Diri sendiri sendiri. kakak ya. Oke, kecuali nanti kalau sudah berkeluarga boleh laporkan Dimasukkan. istrinya atau pasangan suaminya misalkan atau anak-anaknya begitu. Tapi kalau memang masih sendiri ya tanggung diri itu sendiri dulu kak. Cepat-cepat mi cari jodoh kak biar bisa kayak menanggung keluarga. Dari Cape Guns. Salam sama Pak Didi ya. Kami sering diberikan informasi Oke, BPJS. nanti Selamat kami Bali. sampaikan salamnya sama Pak Didik. Berarti luar biasa Pak Didik ya. Informatif sekali Betul ternyata bagi sih. orang-orang di luar Bapak sana. SDM-nya kita. Iya, luar biasa memang. Nah, Aduh, ini sebelum- dari kakak papan tulis, aduh kakak namanya lucu ya kak. Kak, jangan ku bayar tunggakanku di, mau jadi bayar bedek sama Pak Purbaya. Waduh, informasinya kak ya. Oh, sekedar informasi teman-teman. Untuk berita yang ini dari papan tulis nih, bayar tunggakan yang mau dihapuskan, sejauh ini belum ada informasi resmi atau belum ada peraturan resminya. Iya, oke. Jadi kami belum bisa dan belum boleh untuk memberikan Kan informasi informasi jauh terkait dengan ini kak ya. betul. Karena kita pun masih menunggu arahan dan masih menunggu peraturan resmi yang terkait hal itu. Jadi untuk Kak Papan tulis dijalani saja yang sekarang dulu. Iya, Nanti kalau benar. memang ada peraturan baru kita share kembali Iya, ya. karena takutnya nanti kakak berharap benar-benar ada pemutihan Betul. seperti itu baru ini kan baru apa ya mungkin baru pembahasan saja baru isu berita, saja. ya. Takutnya nanti kakak tidak rutin membayar BPJS-nya Iya. kemudian tidak diminta-minta sakit, BPJS-nya nonaktif premi lagi kan nanti kakaknya bisa kena denda pelayanan Betul. lagi. Jadi untuk jaga-jaga kan tidak apa-apa tetap dibayar dulu tunggakannya kak kalau memang ada, tetap diaktifkan dulu BPJS-nya kak sembari kita tunggu kabar resmi dari pihak Iya. BPJS juga ya. Kalaupun sudah ada kabar resminya, pasti kita akan informasikan. Nah, makanya teman-teman wajib follow TikTok si Kamali. Iya, karena kita selalu memberikan informasi-informasi Betul, terbaru ya, selalu update update. sekali kita ini. Oke, jadi untuk kakak papan tulis kalau bisa kak memungkinkan dibayar dulu iurannya Tetap atau harus patuh. iya benar sekali atau kalau mungkin memang tunggakannya ini kak bisa dicicil. Betul. Kembali lagi kita bisa di BPJS kan ada istilah rehab kayak Iya, cicilan. Jadi kalau mungkin tunggakannya lumayan tinggi kak, lumayan berat bisa ikut daftar di rehab dulu, kita cicil tunggakannya kakak. Atau kalau masih daftar mandiri menunggak bisa juga dicoba dialihkan ke bantuan pemerintah dulu seperti itu. Tapi itu lagi ya teman-teman, kalau misalnya mau bantuan pemerintah kembali lagi ke dinas sosial atau ke pemerintah daerah setempat. Benar. Karena yang punya hak dan wewenang adalah dinas dinas sosial. Benar sekali. Kalau Jadi kami hanya bantu mengarahkan saja betul kak ya, benar. sekali. Kalau misalnya kakak-kakak mau ikut program rehab, boleh dicoba lewat aplikasi mobile JKN ya. Nah, ada dari Kak Ain. Kak, BPJS ibu saya bulan kemarin 1 anggota, kok bulan ini di WA jadi 2 anggota, padahal di kakak 1 orang saja. Jadi kan biasanya kalau untuk penambahan, ini kan kemungkinan besar ada penambahan anggota keluarga ya. Cuma kan biasanya sistem kita tidak otomatis melakukan penambahan anggota keluarga seperti ini. Jadi kemungkinan besar mungkin ada pelaporan kak dari keluarga lain untuk melakukan penambahan anggota keluarga. Cuma kan untuk saat ini kita juga belum bisa pastikan apakah benar-benar ada 2 anggota keluarga di dalam. Coba dicek dulu kak, kalau ada mobil JKN orang tua, misalkan dicek di dalam apakah memang ada 2 orang terdaftar, atau kalau belum akses JKN bisa dicek di Pandawa dulu. Kalau memang satu keluarga itu bukan anggota keluarganya kak, atau mungkin sudah berbeda kartu keluarga, kembali lagi boleh akses Pandawa, bisa kakak di sini pemisahan iuran. Pandawa mana ya? Pandawa mana ya? Gitu kayak saya juga belum bisa pastikan kak, karena biasanya Perlu kalau dicek dulu iya dicek datanya benar ya. sekali. Iya, jadi bagusnya mungkin kalau ada JKN orang tuanya dipastikan di dalam dulu. Tapi kalau misalnya memang sudah pisah satu kakak, dan ingat kakaknya itu harus update ya kak. Iya, benar-benar. Kan biasa ada orang tua yang kakaknya ternyata udah lama Iya, banget nih. benar. Jadi di kartu keluarga fisiknya itu memang sendiri, tapi ternyata di Capil ada 2 dua orang. orang benar. Keluarganya Nah, kalau kita pihak BPJS kan kita ikut yang data online ya, atau Yang terbaru ya. benar sekali. Jadi ini lagi dasarnya kami mau dipastikan dulu. Iya. Jadi apakah memang benar-benar di dalam data Capil online sendiri atau 2 orang? Kalau memang sendiri, boleh melapor kembali Boleh, ke ya. BPJS-nya, kita lakukan pemisahan data. Nah, ini tadi kita pancing ke Ayah, orang bebas mau bertanya apa saja, dia langsung melunjak ya bertanya. Tadi kan Ayah bertanya, sekarang wow luar biasa sekali. Sampai Kak Tolen ini bertanya nih tentang BPJS TK-nya. Mohon maaf ya Kak, di sini kita bahas BPJS kesehatan, bukan BPJS ketenagakerjaan.
Kalau BPJS Ketenagakerjaan boleh datang saja langsung ke kantornya Iya. untuk mendapatkan Atau informasi mungkin ya. kita butuh kolaborasi mungkin ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kita arahkan nih sama si pegawai BPJS TK-nya untuk menjawab. Betul. Dari Kak Ain baca komen saya Kak, udah dibaca Kak. Kami mulai dari atas, jadi sabar ya kakak-kakak yang Iya. bertanya di bawah. Seperti itu. Kalau misalnya Kak Ain masih punya pertanyaan, boleh dicantumkan lagi Kak, nanti kami pasti jawab kok. Nih ada lagi nih. Halo Kak, maaf mau bertanya. Misal ada klien PBI beda nama di kakak, KTP, apakah bisa masuk di pengaduan SIPP? Oh, tentu saja bisa. Ini Boleh. mungkin dari Vaskes mungkin ya? Iya, Iya, bisa bisa. jadi. Jadi SIPP kan sudah ini Kak ya terpadu ke pusat ya. Jadi kalau memang ada pengaduan untuk perubahan data, nanti petugas dari Vaskes kan yang inputkan di SIPP nanti masuk di pusatnya kita di Iya. BPJS, nanti mereka bantu untuk melakukan perubahan data. Atau kalau misalkan posisinya mungkin lagi tidak berobat, kemudian mungkin butuh perubahan data, kan tidak mungkin mau jika Vaskes ubah nama saja Iya, ya, iya, sementara iya. sehat-sehat. Kalau mau ubah data bisa juga melalui Pandawa. keluar ini logat. Semoga kakak-kakak mengerti apa aku bilang. Jadi kalau mau perubahan data bisa juga dicoba di kanal online-nya kami yang di tengah ada Pandawa di sini. Tinggal dihubungi nomor tertera via WA-nya kakak-kakak semua. Nanti tinggal pilih menu perubahan data peserta. Tapi kalau memang kejadiannya di Vaskes Kak ya, kemudian ada pasien yang mungkin namanya kurang tepat, berbeda iya. benar, itu kan sering terjadi Kak ya, seperti itu. Jadi kalau memang ada seperti itu, nanti petugas dari Vaskes Kak ya bantu inputkan di SIPP, tetap pihak BPJS akan tindak lanjuti untuk perubahan datanya. Kalaupun misalnya ada waktunya atau lagi ke pasar atau kemana lewati kantor BPJS, boleh juga singgah, bawa. singgah saja. Singgah ke kantor Tidak apa-apa, BPJS, tenteng-tenteng ya. plastiknya tidak masalah. Bawa saja kakaknya sebagai identitasnya atau KTP-nya. Nanti kita yang sesuaikan datanya mana yang sesuai. Karena perlu ditelusuri dulu ya Iya, Kak, benar, apalagi benar. kalau misalnya nick sama namanya ternyata beda, jangan Oh, sampai iya, ternyata memang bukan punyanya atau memang punyanya tapi datanya aja yang beda. Iya benar. Kadang-kadang juga kejadiannya seperti ini Kak Citra, di kartu BPJS fisiknya itu namanya memang masih kurang tepat. Iya. Pas kita cek di sistem ternyata memang Sudah sudah benar. terupdate Iya belum? benar. Apalagi sekarang mengingat kita kan tidak ada lagi pencetakan Pencetakan kartu. kartu. Jadi jaga-jaga Kak, kalau memang mau yang lebih pastinya lagi. Pakai nick ya. Iya benar sekali, boleh pakai nick. Atau kan kadang juga ada peserta kurang srek Kak, Ya. berobat tidak ada kartu BPJS, biasa bilang begini, bilang takut kamu berobat tidak ada Iya, BPJS, tidak ada betul, kartuku. betul. Jadi dia itu tetap butuh kartunya. Nah kalau seperti itu, download aplikasi Mobile JKN. Silahkan download aplikasi Mobile JKN. Nah di dalam itu kan muncul kartu terupdate-nya kita. Jadi Kartu misalkan digital ya. iya benar kakak-kakak. sekali. Jadi kalau misalkan nanti mau berobat atau misalkan butuh, kan kadang juga ada beberapa tempat ternyata Kak, kalau mau lamar kerja butuh kartu BPJS Iya, juga. betul. Nah kalau Ada kejadiannya beberapa versi yang seperti benar itu. sekali. Jadi kalau kejadiannya seperti itu, boleh download aplikasi Mobile JKN, nanti bisa cek kartu terbarunya di dalam. Iya, Seperti itu. seperti itu ya Kak. Semoga membantu. Kalaupun masih ada pertanyaan, boleh di kolom Bertanya chat kembali saja, iya. Yang penting jangan bertanya bilang bagaimana CR-nya BPJS TK. Aduh, jadi Tommy ya. jawab Dari Kak kalau Papan itu. tulis ada mi dana BD Kak 20T. Nah, Kak Papan tulis aja masih pakai BD. Masih beda, Jadi iya. belum pasti ya kakak-kakak. Tunggu saja peraturan resminya kalau memang betul. Kalau misalnya sudah ada nanti kita share, ya. Kalau memang dananya 20T, nanti kalau semisalnya sudah fix. Soalnya Kak Papan tulis aja bilang BD. Jadi mohon maaf, kami juga dari pihak BPJS belum bisa memberikan informasi terkait dengan ini. Bukan belum bisa, kami juga masih menunggu kabar. Iya. Iya, karena belum ada arahan dari pusat juga. Tapi kalau memang ada pasti akan terinformasi juga untuk teman-teman semua seperti itu. Nah, ini ada dari pertanyaan Kakak Ims. Kak, temanku terdaftar KIS Bantuan Daerah Kalimantan, kok bisa Vaskesnya berpindah ke Kabupaten Nrekang? Nah, gimana tuh Kak? Oke, jadi izin menginformasikan Kakak Ims ya, kalau untuk bantuan pemerintah daerah itu sebenarnya Vaskesnya hanya boleh terdaftar di wilayah penanggung saja. Iya. Jadi mungkin sebelum berpindah ke Kalimantan, yang bersangkutan mungkin pernah di Nrekang ya, dan masih terdaftar di Vaskes lamanya. Pas pindah bantuan ke Kalimantan, waduh sakit Kakak, sarahnya dipukul. Oke, jadi mungkin ketika dialihkan ke bantuan pemerintah di Kalimantan, mungkin belum sempat dipindahkan Vaskesnya, makanya masih terdaftar di Vaskes lamanya. Tapi kalau memang sudah di bantuan pemerintah Samarinda, itu kan berarti menetap di Samarinda misalnya ya Kak Citra ya. Kalau begitu bagusnya Vaskesnya dipindahkan ke wilayah penanggungnya saja. Kalau semisalnya dia mau kembali ke Nrekang Kak, tapi kakaknya masih kakak Kalimantan, gimana?
BPJS Oke, ini? jadi kan kalau misalkan BPJS-nya masih di bantuan pemerintah Iya, Kalimantan, pemerintah kemudian daerah ya. pemerintah daerah benar sekali, kemudian mungkin sudah pindah domisili ke Nrekang, itu kemungkinan besar pasti BPJS-nya yang bantuan pemerintah akan dinonaktifkan. Oke. Iya, karena kan mengingat kayak kalau bantuan pemerintah kan yang jadi patokan itu alamat, Alamat, ya. iya. Jadi walaupun misalkan dia sudah menetap di Nrekang tapi alamatnya di Kalimantan, itu berarti masih tetap gunakan yang bantuan pemerintah Kalimantannya. Cuma bedanya nanti misalkan yang bersangkutan minta pindahkan vaskesnya ke Nrekang, mohon maaf tidak bisa. Ya. Karena kan bantuan pemerintah daerah, vaskesnya hanya boleh didaftarkan di wilayah penanggung saja. Tapi kalau misal belum sempat pindah domisili, kemudian sudah menetap di Nrekang, boleh Ji mungkin bantuan pemerintahnya kita nonaktifkan dulu yang dari Samarinda, kita daftar sebagai peserta mandiri untuk sementara waktu. Nah, misal nanti pindah domisili ke Nrekang, bisa lagi pengusulan ke bantuan pemerintah di Nrekang. Iya. Seperti Tapi itu. kembali lagi teman-teman ya, untuk pengusulan bantuan pemerintah itu bukan haknya BPJS yang tentukan terdaftar atau tidak, tapi Dari kembali dinas ke sosialnya. pemerintahnya, ke dinas sosial tentunya ya. Ada nih dari Kak Kuli Jalanan, bagaimana mengetahui BPJS Kesehatan masih aktif atau nonaktif, Bu? Nah, kalau semisalnya mau tahu yang lebih gampangnya boleh hubungi boleh download aplikasi mobile JKN atau boleh hubungi Pandawa atau boleh juga care center ya. Center berat sekali. 165. Kalau di mobile JKN itu kakak bisa lihat kartunya nonaktif atau tidak, atau terdaftar sebagai apa. Nanti juga di Pandawa bisa diketahui atau di care centernya bisa. Kalaupun semisalnya nggak mau online, merasa ribet, tapi nggak ribet kok. Cuma ini klik-klik aja sambil rebahan di rumah bisa. Kalaupun semisalnya mau dicek ke kantor BPJS boleh. Atau kalau semisalnya kakak punya waktu atau dekat dari puskesmas, boleh juga sambil jalan-jalan ke puskesmas. Iya. Bisa dicek di bagian administrasinya, bilang Kak boleh nggak dicekkan nik saya apakah aktif BPJS-nya atau tidak. Nanti teman-teman dari puskesmas yang ini cekkan. Jadi udah gampang banget teman-teman untuk tahu BPJS-nya aktif atau tidak. Iya, apalagi kalau kita yang anak-anak muda seperti ini Betul. tidak mungkin tidak punya Gengsi, HP Android gengsi. kan. Jadi kalau memang ada HP Androidnya, jangan cuma scroll-scroll TikTok, jangan cuma download TikTok, IG, tapi boleh juga download aplikasi mobile CKN, atau minimal kan ada WA-nya ya. Iya. Jadi kalau mau cek kan bisa melalui Pandawa saja, kan tinggal dihubungi via WA saja. Ada nomornya di atas tertera yang di tengah-tengah ini. Gampang Betul. sekali, jika Citra dia tinggal diklik-klik saja. Gampang sekali. Sekarang eranya sudah digitalisasi banget Kak. Jadi udah sekecil ini kalau mau mengurus cepat. Nah, ada nih dari Kak di Cipong. Kak, kalau ibu hamil bisa pindah vaskes nggak? Bisa dong, tapi tergantung lagi mengingat kembali ke kepesertaannya apa ya. Kalau misalnya dia bantuan pemerintah daerah, dia tidak bisa pindah vaskes ke luar. Dia hanya bisa pindah vaskes di wilayah yang menanggung saja, seperti itu ya. Selain itu yang jadi patokan juga kalau mau pindah vaskes, apakah sudah lewat 3 bulan setelah perubahan vaskes terakhirnya. Nah, kalau misalkan nanti mungkin keduanya ini memenuhi Kak, bisa jadi pindahkan vaskesnya, bisa lagi dicoba pindah vaskes. Betul. Kembali lagi kami selalu menawarkan kanal online-nya kami. Iya, kami selalu tawarkan. Jadi nanti kalau misalkan kakak siapa yang bertanya ya? Dari Kak Dici. Oh, Kak di Cipong. Jadi misalkan nanti Kakak di Cipong mau pindah vaskes, boleh di-download dulu aplikasi mobile JKN Kak, atau bisa juga dicoba di Pandawa, kita pindahkan vaskesnya melalui kanal online-nya kami dulu. Tapi kalau memang mungkin ada kendala Kak, atau mungkin agak bingung, kami selalu terbuka di kantor BPJS, boleh langsung. Bukan selalu terbuka deh, maksudnya kami selalu ini sesuai dengan jam. Kami kan pelayanan dari jam 8 sampai jam 3. Jadi kalau Kakak mau datang boleh Ji. Bukan 24 jam maksudnya Kak ya, nanti dipikir selalu terbuka 24 jam, dia tengah malam datang. Kayak teman-teman, kita punya jam layanan. Ya. Dari Kak Shana. Kak, saya kan biasa nunggak ke bagaimana cara cek dendanya ya? Oke. Jadi kakak untuk pengecekan denda itu sebenarnya itu nanti bisa terdeteksi kalau tidak diminta-minta kakaknya rawat inap di rumah sakit Kak Citra ya. Jadi misalkan itu kan alur dendanya. Denda pelayanan. Denda pelayanan maksudnya benar sekali. Jadi denda pelayanan itu terbaca atau berlaku bagi peserta BPJS Mandiri atau peserta dari perusahaan yang sempat menunggak, dan itu terhitung 45 hari setelah pengaktifan kembali status kepesertaan. Jadi misalkan kakaknya sempat menunggak bulan lalu baru dibayar bulan ini, hari ini misalkan,
kemudian 45 hari ke depan dalam kakaknya, kurun 45 hari ini benar ada rawat rawat inap. inap. Nah di situ baru bisa terdeteksi dendanya Kak, dan nominalnya itu rumah sakit yang hitungkan. Jadi kan kita pihak BPJS nggak iya, tahu nih benar berapa sekali. dendanya. Cuma untuk perhitungannya 5% dikali dengan diagnosa dan tindakannya apa dikali dengan berapa lama menunggak. Maksimal Tapi tunggakan maksimalnya itu 12 bulan. benar Iya. sekali. Jadi untuk kakaknya penyakit kan tidak bisa ditebak Kak Citra Betul. ya. Jangan menunggu pas sakit baru membayar. Bayar. Jadi kalau mau ya jadi bagusnya Kakak kami edukasi juga untuk teman-teman semua, kalau memang kita terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri rutin dibayar tiap Ya. bulan iurannya. Untuk menghindari ini dendanya, kadang ada denda yang lebih tinggi, banyak sekali. Terus rutin dibayar tiap bulan. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya rawat jalan itu tidak dikenakan denda ya teman-teman. Jadi denda pelayanan itu hanya berlaku untuk yang rawat inap saja. Nah dari KPB Kak, cara cek BPJS aktif atau tidak bagaimana? Sudah ditanya tadi ya Kak. Tetap kami gencarkan untuk silakan cek di aplikasi mobile JKN atau boleh hubungi Pandawa atau Care Center 165. Mungkin kakak Febinya telah join Iya, Kak, baru jadi join ya kayaknya mungkin jadi baru bertanya. Jadi yang dijelaskan sama kakak Citra, misalkan melakukan pengecekan bisa dicoba di kanal online-nya kami, ada tertera di layar, ada mobil JKN Pandawa dan bisa juga di Care Center atau Kak ya. Betul sekali. Oke. Ini dari Kak Elma. Ini kantornya yang di Rantelemo ya? Iya Kak Elma, betul sekali. Kita di yang Rantelemo. Ini ada dari Kak Warda. Kak, fitur telehealth itu gimana? Nah, kalau fitur telehealth itu teman-teman sekedar informasi hanya ada di aplikasi mobile JKN. Nah, fitur telehealth itu gunanya untuk telekomunikasi atau komunikasi dengan dokter yang ada di vaskesnya kita. Misalnya saya nih terdaftar di puskesmas yang namanya Puskesmas Sadama Limbo. Saya bisa tuh chat, misalnya saya sudah tidak ada yang antar ke puskesmas, terus mau konsul sama dokter, bisa tuh lewat aplikasi atau menu telehealth yang ada di aplikasi mobile JKN. Nanti sisa di chat saja dokternya. Oh, jadi telehealth ini Kak bisa digunakan ya, maksudnya kalau kita tidak ada yang antar atau mungkin jauh Kak ya, jauh rumah tak dari vaskes, mau kita tanya kesehatan tak dengan dokter, boleh dikonfirmasi lewat telehealth. Boleh. Wow, keren sekali ternyata mobil JKN kita ini Kak ya. Nanti di telehealth itu ada tuh nama dokternya siapa yang di puskesmas itu, kemudian jam pelayanannya jam berapa. Kalau misalnya jam pelayanannya udah buka, boleh tuh di chat. Nanti di chat aja apa yang dirasakan, kemudian nanti notifikasinya akan masuk di aplikasinya dokter yang di puskesmas. Nanti akan dibalas sama dokter. Nah di telehealth itu juga udah bisa banget nih video call sama dokter. Wow. Kalau misalnya nih dokternya butuh, anggaplah dokternya mau lihat kondisinya kayak mana, bisa tuh dari dokter lakukan panggilan atau dari teman-teman yang lakukan panggilan video call. Kalaupun semisalnya nanti konsultasinya sampai harus diresepkan obat, nanti dokter juga tetap akan resepkan obat kok di dalam. Kayak Halodoc ya, Iya. semacamnya. Kayak aplikasi sebelah lah. Iya. Oh iya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton nih, kemudian mau konsul lewat telehealth, bisa banget tuh digunain. Malah lebih bagus sih Iya, kan lebih menurut dia. gampang Karena kan lagi. biasa kalau kita ke puskesmas kan biasa jauh Kak ya. Iya. Biasa kan juga Biasanya kan kita sudah lemas mini Kak, loyo mie, kemudian tidak ada mie yang antar kodong. Betul. Iya, jadi daripada menambah sakitnya mungkin bisa dicoba konsul lewat ini dulu Kak, telehealth-nya dulu. Seperti itu ya teman-teman. Nah dari Kak Dici, Kak kalau tidak sengaja minum racun habis putus cinta masuk rumah sakit ditanggung BPJS tidak Kak? Waduh bahaya nih Kak Dici. Jangan sampai ya Kak. Kalau semisalnya membahayakan diri itu kan membahayakan diri ya. Mohon maaf untuk yang semisalnya membahayakan diri itu nggak ditanggung sama BPJS Kesehatan ya. Kecuali kalau semisalnya ini putus cinta tapi nggak minum racun. Memang bukan karena penyebab dari putus cintanya itu ditanggung, tapi kalau misalnya kesengajaan, intinya kalau kita sengaja membahayakan diri Kak itu tidak ditanggung. Apalagi misalkan tujuannya seperti ini kan jatuhnya seperti bunuh diri mungkin ini ya itu jadi cover BPJS. Jadi jangan berpikiran begitu Kak, belah ada di BPJS ku. Jangan Kak ya. Tetap BPJS juga akan mempertimbangkan bagaimana kronologinya. Kalau misalnya memang membahayakan diri, maksudnya membahayakan diri sendiri, kita sendiri yang mau, itu enggak ya, enggak ditanggung Jadi sama BPJS. makanya cari yang lain Kak.
Move on aja Kak. Iya benar. Masih banyak yang lain. BPJS tidak aktif, setelah dibayar ada dendanya. Saat rawat inap masih ada dendanya, gimana tuh? Kalau semisalnya denda layanan rawat inap itu sekarang bagusnya 1 kali ya, Iya, satu kali benar. pembayaran. Misalnya Kak Adi ini udah membayar hari ini, 45 hari ke depan denda pelayanannya akan terbaca. Kalau selama 45 hari itu kakak masuk rumah sakit, lagi. iya, yang pertama itu akan dikenakan denda pelayanan. Kalau misalnya memang denda pelayanannya udah dibayar di ke pertama itu, terus gak diminta-minta, ternyata berikutnya masuk lagi rumah sakit, yang kedua dan seterusnya itu udah nggak dikenakan denda pelayanan ya Kak. Begitu. Kecuali kalau misalkan bulan depan terulang Iya. lagi, menunggak lagi, itu. ya berlaku lagi dendanya. Tapi misalkan dalam jangka 45 hari, 2 kali rawat inap, itu yang dikenakan denda cuma yang pertama saja. Iya. Benar. Beda dengan yang dulu, setiap kita rawat inap ya bayar denda. terus ya. Justru sekarang ini udah bagus banget nih kebijakan dari BPJS ya benar Kak. Kak, benar. Sekarang itu 45 hari denda pelayanannya berlaku. Kalau misalnya beberapa kali masuk rawat inap, hanya 1 kali loh diberlakukan. Kalau dulu itu teman-teman, kita cerita yang dulu ya. Kalau dulu itu 45 hari itu misalnya 3 kali kita rawat inap dalam 45 hari, ya 3 kali juga kita kena denda pelayanan. Mas sekarang kan tinggal sekali lagi. Iya. Tapi semoga semuanya sehat-sehat ya. biar tidak tidak rawat inap lagi di rumah sakit. Tadi juga wajib untuk selalu rutin bayar iurannya ya, supaya nggak dikenakan denda pelayanan Kak. Nah ini ada dari akun baru 327041, ada panjang juga ya Kak nama akunnya. Kak, BPJS Kesehatan terakhir dibayar perusahaan tapi kena PHK dan nonaktif akhir September. Mau bayar lagi gimana ya? Oh jadi ini sudah resign, jadi kan nonaktif ya BPJS-nya Kak Citra ya. Nah kalau mau dibayar itu Kak sebenarnya harus dialihkan dulu ke Mandiri, atau kita proseskan dulu sebagai peserta Mandiri baru boleh dibayar. Karena kalau belum ada pengalihan sebagai peserta Mandiri, tagihannya tidak akan muncul Kak, karena yang terbaca di sistem itu masih tanggungan perusahaan nonaktif. Nah untuk pengalihannya sebagai peserta Mandiri, kembali lagi pamer dulu ini kanal online-nya kami, ada Pandawa. Jadi nanti bisa dicoba melalui Pandawa Kak, dihubungi di nomor 08118 165 atau bisa juga melalui mobil CKN. Tapi kalau mungkin mau langsung ketemu dengan kakak FL cantik di kantor BPJS juga boleh, silakan. Boleh. Tapi kita di kantor Makale ya Kak. Kaca Makale di ya. mau tempatnya. Kan mungkin mau butuh yang fresh kan, boleh kakak cantik boleh langsung melapor ke kantor BPJS, namun dilengkapi berkasnya kayak untuk daftar Apa aja mandiri. Tuh, Kak? Oke, jadi untuk pendaftaran mandiri itu ada beberapa berkas yang wajib. Yang pertama kartu keluarga, Ya. yang kedua KTP, yang ketiga buku tabungan. Apa aja? Maksudnya banknya apa aja? Oke, kebetulan karena kita di Toraja ini masih agak terpencil Sedikit ya, ya, jadi masih belepotan bicaranya. Oke, jadi yang bank yang bisa kita gunakan itu untuk saat ini di wilayah kerja kita itu hanya 3 pilihan bank. Ada Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga Matres 10.000 satu lembar. Jadi berkas yang disebutkan tadi itu tuh sebenarnya untuk berkas auto debit, Kak Citra, auto debit. Dan kalau ke kantor cabang ya, kalau misalnya online nggak butuh yang materai itu. Iya benar, ya benar, karena kan materai itu kan mau tanda tangan surat pernyataan auto debit sebenarnya. Jadi nanti boleh laporkan ke kami bantu proseskan, atau kalau mungkin kakaknya sibuk tidak sempat melapor, atau mungkin kendala di transportasi mungkin, atau jarak yang jauh, sibuk, dicoba dulu Kak di kanal online. Kalau ada mobil JKN-nya bisa dicoba di mobil JKN, pengalihannya ke Mandiri, atau bisa juga di Pandawa. Nah dari Kak Inos, bagaimana Kak kalau BPJS sudah nonaktif, kita mau klaim nih tidak bisa Kak? Kalau misalnya tentang klaim-klaim kayaknya BPJS TK ya Kak? Sepertinya. Kalau BPJS TK silakan ya teman-teman ke kantor BPJS Ketenagakerjaan langsung, karena kita BPJS Kesehatan bukan BPJS TK ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu sistemnya gotong royong Kak ya. Jadi teman-teman membayar iuran atau gajinya dipotong untuk iuran BPJS. Itu digunakan untuk membayar biaya pengobatan teman-teman yang kalau misalnya teman-teman nggak gunakan BPJS-nya, bisa dialihkan untuk bantu orang lain. Benar sekali.
Jadi berbeda memang dengan BPJS TK TK yang yang bisa bisa dicairkan. dicairkan. Tapi kalau BPJS Kesehatan sistemnya kami gotong royong. Jadi teman-teman yang sehat rutin membayar iuran, iurannya itu digunakan untuk membayar teman-teman yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya teman-teman ikut andil juga. Ini kalau bahasanya itu apa ya, beramal mungkin ya. Jadi teman-teman beramal membantu teman-teman yang sakit. Jadi terima kasih kalau teman-teman rutin membayar iurannya ya. Waduh, berdakwah saya sore-sore ini. Jadi kayak dengar ceramah, Iya, ceramah gitu ya, sore Kak. hari. Aduh. Adem. Dari Kak Amanda, ada Kak Loker, kalau misalnya masalah Loker boleh dipantau BPJS ini apa akun medsosnya BPJS Iya, Kesehatan ya. baru-baru kemarin ada loker. Iya, khusus untuk dokter tapi ya teman-teman. Jadi Kalau kalau misalnya mau boleh di follow akun Instagramnya Iya, BPJS benar, Kesehatan karena RI ya, iya. yang ada centang biru. Apalagi kakak tadi yang tanya-tanya juga soal dengan yang pemutihan itu. Tunggakan, iya. Follow mik Instagramnya BPJS Betul. karena selalu jitar up to date di dalam Betul. informasi-informasi. Jadi kalau mungkin kakak-kakak ada yang mau ditanyakan, selalu juga banyak yang bertanya di kolom komentarnya di apa ya bahasanya lagi di Instagramnya BPJS Kesehatan itu banyak biasa bertanya dan admin selalu direspon. Jadi kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, bertanya Boleh saja. juga, iya. Atau bisa juga bertanya misalnya Instagramnya kita di Sita Mali Solata, boleh di follow juga. Jadi nanti kalau ini pasti akan dijawab pertanyaan kakak-kakak semua. Dari karya nih BPJS BX apa ya? BPJS bikin susahnya enggak jika sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya karya tahu alurnya gimana dan udah jalani itu gampang banget ya. Iya. Kalau misalnya ini mau berobat atau mau cek ini yurannya, tunggakannya, atau mau cek kartunya itu udah gampang banget. Sekarang udah digitalisasi, Kak. Iya. Jadi kalau misalnya mau cek semuanya boleh lewat online. Oke, jadi benar sekali. Jadi sebenarnya kalau kita dari pihak BPJS itu kalau mau sebagai pengguna BPJS selama sesuai Memudahkan. prosedur, memang ada indikasi medisnya pasti tidak akan dipersulit sih. Iya. Nih dari kan Celia, Kak yang baju ungu atau pink nama Citra ya alumni Mandara. Oh. Betul. Saya alumni SMA 2 Rantepao ya Kak. Bukan, ada nggak SMA 2 Makale? Ada. Sementara. Makanya Oke. bajunya pink. Membanggakan alumni ini ceritanya kayak. Anaknya Ibu Albertin ini Oh. betul. Dosen saya pas di kampus. Ayo teman-teman. Oh iya, ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang join masih ada pertanyaan boleh banget. Iya, Ini kan baru jam 16.43. Oke. Kita live sampai jam 5 sore. Betul, jadi live-nya kita kan agak terbatas Kak ya, cuma 1 jam saja Dan satu kali waktunya. dalam satu Iya minggu. benar sekali. Jadi kalau memang ada notif tak muncul si Kamali lagi live, join Miki cepat-cepat, betul. kumpul semua pertanyaan tak tulis Tulis. semua, akan dijawab Ji. Atau kalau misalnya mau ini ada pertanyaan, boleh tuh ditinggalkan di kolom komentar di video-video edukasi si Kamali. Jadi follow iya. dulu akun TikToknya biar kalau misalnya ada informasi, misalnya besok ternyata udah keingat lagi nih pertanyaannya apa Kak. Nah langsung tuh ditulis aja di kolom komentarnya Benar BPJS sekali. Kamali. Apalagi teman-teman yang pegang akun kan ini selalu Gercep banget. aktif aja selalu main Instagram atau main sosmed TikTok pasti Iya. akan selalu jadi balas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pun nggak sempat bertanya sekarang nggak apa-apa, nanti boleh ditinggalkan di kolom komentar ya. Nah ada lagi yang masuk nih Kak. Kak mau bertanya, kalau BPJS Mandiri mau pindah ke BPJS pemerintah bagaimana caranya? Oke, jadi kalau kakak mau beralih dari mandiri ke pemerintah, itu sudah dijelaskan sebenarnya tadi sama kakak Citra, itu di luar kewenangan kami kalau untuk pengalihannya. Jadi kalau mau melapor ke dinas, silakan melapor ke dinas sosial di mana alamat kakak tertera di KTP atau di kartu keluarga. Nanti pihak dinas sosial yang validasi kembali data-datanya. Kalau memang sesuai kriteria, nanti dari pihak dinas sosial yang akan alihkan ke bantuan pemerintah. Seperti itu. Kalau misalnya, pokoknya ke dinas sosial lah. Iya. Atau kalau misalkan kita di Toraja, wilayah Toraja, Enrekang atau di Toraja Utara bisa melapor ke Lembang masing-masing Atau desa ya, desa kalau benar Enrekang. Enrekang desa. Nanti mereka yang teruskan data-datanya ke dinas sosial. Jadi melihat lagi, kami pun juga tidak bisa jamin bisa atau tidaknya karena kami hanya bantu arahkan ke sana saja. Selanjutnya itu tetap menjadi kewenangan dinas sosial. Jadi kan bantuan pemerintah itu kan terbagi-bagi juga ya. Ada istilah dasil 1 sampai dengan dasil 10. Nah kalau misalkan
misalkan di sistemnya dinas sosial itu ternyata terdeteksi di Dasil ini, nanti dinas sosial bilang oh ini begini, oh ini begitu. Jadi tetap memang dinas sosial yang tentukan bisa atau tidaknya dialihkan ke Nanti pun bantuan ada pemerintah. penjelasannya Iya dari benar. dinas Pasti sosial. dinas akan jelaskan oh kendalanya di sini ibu begini begini begini. Betul. Nah, ada nih dari Kalia kayaknya dari tadi udah nahan banget banyak sekali pertanyaan tapi sama. Kak, kalau kartu BPJS hilang itu bagaimana? Bisa Kak dicetak ulang? Untuk Oh. sekarang dan beberapa tahun kemarinnya Iya, udah nggak ada benar. pencetakan kartu, Kak. Kalau semisalnya mau dicek kartunya boleh lewat aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN itu ada kita namanya kartu digital. Jadi kalau misalnya mau dicetak ulang boleh, silakan dicetak sendiri. Iya benar. Kayak kartu vaksin kok kemarin Iya, dicetak iya. sendiri Kalau ya. mau cetak sendiri boleh. Tapi kalau misalkan mungkin kakaknya belum sempat download aplikasi Iya. JKN, kak, kemudian mungkin mau sekali berobat ini urgent nih, boleh pakai nicknya saja kak, boleh pakai KTP atau kartu keluarga. Tapi kalau memang posisinya kakaknya butuh kartu KIS-nya, download Mi Mobile JKN kak ya. Betul Iya. sih. Karena kalau misalnya berobat sekarang itu hanya pakai nick aja udah datanya udah muncul Iya, di benar sekali. komputernya puskesmas atau rumah sakit. Kan Jadi sudah udah sinkron gampang banget. iya sekarang kan serba online kak ya. Mm-mm. Jadi kan lebih lebih simpel lagi sebenarnya Iya. kak kalau cuma pakai KTP, karena saya yakin semua teman-teman di dompetnya pasti selalu bawa Betul. KTP. Identitas yang selalu ada. Iya benar sekali, karena apa-apa pasti pakai KTP. Jadi Iya. misalkan nanti mau berobat boleh pakai KTP saja, atau mungkin adik-adik yang belum 17 tahun mau berobat pakai kartu keluarga saja, atau mungkin ada yang pegang kartu identitas anak ya yang warna pink itu bisa juga gunakannya gitu. Intinya kalau berobat boleh pakai nicknya saja, atau bisa juga pakai kartu KIS digital di dalam aplikasi Mobile JKN-nya. Seperti Atau itu. kalau misalnya belum punya KTP ya, Kartu keluarga. boleh pakai kartu keluarga. Di Benar kartu keluarga kan sekali. ada nih. Nah, dari Kak Salasa, Ya. harus sesuai alamat KTP Kakak. Apa nih Kak? Mungkin maksudnya yang pendaftaran bantuan pemerintah mungkin ya, karena tadi sempat kita ungkit ya, benar sekali Kak. Jadi untuk bantuan pemerintah itu salah satu faktor pendaftarannya itu faktor apa ya istilahnya? Faktor mungkin ya. Salah satu syarat. Syaratnya benar. Oke, salah satu syarat pendaftaran itu alamat yang jadi patokan. Jadi contoh misalkan Kakak Salasa sekarang alamatnya di Toraja lah, mungkin Tanah Toraja mungkin ya, alamat di KTP-nya di Tanah Toraja, tapi menetapnya di Rantepao sekarang. Kemudian pengusulan ke bantuan pemerintah Rantepao tidak bisa Kak, karena alamatnya Kakak di Toraja, Tanah Toraja. Jadi kalau mau pengusulan bantuan pemerintah melapor ke dinas sosial di Tanah Toraja, seperti itu. Kalia Kak, tadi kita udah jawab ya, Kalia masih bertanya nih. Kalau BPJS-nya hilang nggak dicetak lagi dari BPJS Kesehatan, nanti cek aja pakai aplikasi Mobile JKN-nya, atau kalau mau pergi berobat pakai nick-nya aja, boleh KTP atau kakak. Benar. Dari Kak Adrianti, baik Kak, terima kasih sama-sama, dengan senang hati Kak. Dari Kak Puput Putri, Kak, kalau mau ganti nomor sama passwordnya gimana? Soalnya nomor yang kemarin sudah tidak dipakai lagi. Aplikasi Mobile JKN. Oke, jadi kalau misalkan kakaknya mungkin lupa passwordnya, kayak mau reset password ternyata terkendala lagi nomor teleponnya. Betul. Berubah atau berbeda. Jadi kalau mau perubahan nomor telepon Kak, Pandawa lagi. Jadi nanti boleh lewat Pandawa. Benar sekali. Jadi Pandawa ini sebenarnya sekarang aksesnya 24 jam nih Kak. Iya, Dulu-dulu iya. kan itu bisa kita akses sesuai jam kerja saja, tapi sekarang itu 24 jam. Jadi misalkan mungkin kakaknya malam-malam ini mau tidur, kepikiran bilang, kayaknya mobil JKN ku lupa passwordnya. Betul. Dia mau login, ternyata nomor teleponnya ini tidak sesuai nih, atau mungkin sudah tidak digunakan lagi. Hubungi Mi Pandawa Kak, nanti direspon WA-nya kakak. Kalau sudah seperti itu boleh direset kembali passwordnya. Tapi kalau mungkin memang ada kendala, atau Pandawa kan yang akses se-Indo Kak, ya biasa banyak, takutnya juga mana mungkin tahu kelewatan atau apa, ada kendala, atau mungkin ada juga beberapa, atau mungkin kakaknya juga kurang tepat mengisi format ininya. Kalau ada kendala Kak boleh dilaporkan kembali ke kantor juga, nanti kami bantu. Tapi kalau Pandawa selama ini tidak ada yang ini selalu berhasil. Yang penting data-datanya bisa dengan formatnya benar ya. sekali. Kalaupun semisalnya udah mau dipakai untuk ambil antrian online pas malam-malam nih, anggaplah ceritanya begitu, pastikan aja emailnya betul. Kalau misalnya memang emailnya betul, reset password itu boleh lewat email juga. Justru lebih gampang kalau lewat email Kak. Karena kalau pakai nomor HP itu harus wajib ada pulsa biasanya minimal 1.200. Kalau misalnya nggak ada ya nggak bisa OTP-nya terkirim. Jadi saranku pakai email aja, lewat email aja ya. Tapi kalau emailnya tahu lagi Kak belum terdaftar ya. Kalau misalnya nggak terdaftar lagi, boleh lewat Pandawa atau ke kantor BPJS kembali ya. Dari Kak Riuni, kenapa sampai tidak bisa dicetak
Hmm, jadi Pencetakan sebenarnya kartu ya? ya, jadi sebenarnya kalau untuk pencetakan kartu sendiri Kak, itu dari 2022 awal-awal Udah lama kemarin, banget. iya sudah lama, kami memang tidak ada pencetakan kartu karena kami dari pihak BPJS gencarkan penggunaan NIK sebagai sebagai identitas peserta BPJS. Jadi peserta BPJS itu tidak wajib lagi pakai kartunya Betul. kalau mau berobat. Jadi boleh pakai NIK-nya saja, KTP atau kartu keluarga. Selama NIK-nya terdaftar, data-datanya valid, statusnya aktif itu tidak ada kendala. Tujuannya juga ini sebenarnya untuk ini sih mempersimpel ini kalau misalkan mau berobat karena kan biasa itu peserta nah lupa minta taruh di mana kartu BPJS-nya mau berobat nah lupa ini masa mau pulang lagi ambil kartunya padahal sakit ini jadi kalau pakai KTP kan biasanya KTP Pasti itu ada ada atau sih. kartu keluarga kan minimal pasti ada dipegang di dompet lah atau ada fotonya minimal jadi kan itu lebih gampang lagi sebenarnya gitu. Sebenarnya hal ini Mm-mm. dirancang untuk lebih memudahkan peserta, apalagi juga sekarang kan kita lebih fokus untuk pemadaman data ya. Jadi datanya itu wajib sinkron sama Dukcapil Iya. atau kependudukan supaya datanya itu nggak banyak yang bermasalah. Kalau misalnya kita pakai NIK pas berobat itu kan langsung sinkron nih teman-teman data terbarunya teman-teman di Dukcapil dengan di BPJS seperti Oke. itu. Lebih memudahkan ceritanya ya. Benar sekali Kak. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya Kak dari Kak Dainer. Kak, saya kan mau bikin BPJS, cuma nih saya sudah terdaftar BPJS tapi bukan atas nama saya, itu gimana Oh ya? ya. Oh oke. Jadi sebenarnya kalau ada case seperti ini Kak, nicknya terdaftar atas nama orang lain, itu akan kami cek baik-baik dulu data-datanya. Betul. Kalau memang data-data yang terinput dalam sistem kami ini memang merujuk punyanya kakak, itu nanti akan kami perbaiki namanya. Jadi nanti ketika diinput nomor nicknya itu muncul nih namanya si kakak Dainer ini. Tapi kalau kasusnya seperti ini kak, daripada ini boleh langsung melapor ke kantor BPJS saja Supaya di langsung. ini ya, Mm, dicek juga, iya, ditelusuri ya, iya jangan benar. sampai datanya memang berbeda Iya, takutnya juga nanti ternyata memang si pemilik nama nama. ini, iya. Kemudian itu kan nanti kalau misalkan seperti itu kasusnya kan bisa jatuhnya penyalahgunaan kartu kak ya. Iya, Jadi kalau memang seperti ini bagusnya mungkin boleh melapor langsung ke kantor BPJS terdekat kak. Nanti kami bantu cek ke data-datanya. dari siapa ini, dari Kak Benro call center aja di call nggak masuk-masuk, ada pulsanya nggak Kak? Soalnya butuh pulsa. Kalaupun semisalnya ada kendalanya di call center nggak masuk atau ada kendala lain, boleh dihubungi kok. Kanal lainnya boleh di aplikasi di Pandawa ya. Oh iya, izin mengingatkan kakak. 1653. Ya, kami kan live-nya agak terbatas, dibatasi oleh waktu. Jadi 7 menit lagi 7 Kak. menit lagi Iya. kurang lebih ya. Sampai Jadi jam mm-mm, 5 ya. jadi kalau memang nanti mungkin live-nya kita sudah berakhir ke Citra, kemudian mungkin ada Betul. teman-teman yang baru join atau mungkin masih ada yang kurang puas terkait dengan jawabannya kita atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan, Instagram dan TikToknya BPJS Kesehatan khususnya si Kamali Solata juga selalu terbuka. Jadi bisa bertanya di DM saja atau bisa juga di komentar di konten-kontennya Betul kita sekali. atau bisa juga nanti kan tiap hari Jumat Kak Iya, Citra ya kita selalu live live TikTok TikTok 1 selalu jam di jam ya. 4 Kak ya di jam 4 kita ya teman-teman. 2 minggu terakhir ini Kak kita mulai buka room agak cepat biar Oh, teman-teman banyak oke yang join dan benar. Oke, bertanya. tapi intinya sebelum Jam 4 standby aja tuh di HP-nya. iya benar-benar. Pantangin terus. Atau kalau misalnya mau dapat informasi juga boleh di kanal-kanal di atas ya. Ya benar sekali. Jadi kan kita kan juga agak terbatas kayak cuma sekali seminggu. Tapi kalau mungkin ada yang sudah butuh jawaban, butuh informasi atau mungkin ada Betul. keluhan pengaduannya bisa diakses di kanal online-nya kami. Boleh melalui Care Center 165, bisa juga di Pandawa atau langsung di Mobile JKN. Ini sebenarnya memudahkan jadi teman-teman semua seperti itu. Dari Kak Puput Putri nih, kalau pindah Vaskes bisa melalui aplikasi Mobile JKN, bisa banget. Jadi kalau misalnya mau pindah Vaskes lewat aplikasi Mobile JKN itu malah lebih gampang banget. Jadi kalau misalnya Kak Puput mau pindah Vaskes, silakan klik menu info perubahan data peserta, nanti scroll saja ke bawah, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Kalau misalnya mau pindah Vaskes. Atau kalau misalnya mau hubungi Pandawa juga boleh, mau ke kantor BPJS langsung juga boleh. Tapi kalau saran saya kalau ada di aplikasi Mobile JKN-nya dimanfaatkan, Iya. digunakan benar sekali. Dari Kalia lagi nih, kalau BPJS pemerintah sudah tidak aktif itu bagaimana Kak? Berarti perlu diaktifkan kembali ya Iya. Kak Chandra, tentu saja. Jadi kalau misalkan statusnya sudah tidak aktif Kak, itu ada 2 pilihan yang bisa kami berikan ke Kakak. Yang pertama bisa diaktifkan kembali bantuan pemerintahnya, namun alurnya tetap sama. Silakan melapor ke dinas Dinas sosial, sosial. nanti dinas sosial tentukan kembali
bisa atau tidaknya diaktifkan ke bantuan pemerintah. Nah, Oh, opsi kedua Kak, kita daftarkan sebagai peserta Mandiri. mandiri. Mandiri artinya berbayar pribadi iurannya tiap sendiri bulan. yang bayar ya Iya, Kak. benar sekali. Nah, untuk iurannya itu tergantung lagi kelas berapa yang dipilih nantinya. Mandiri kan terbagi 3 pilihan kelas. Kelas 1 itu ada iurannya 150.000 tiap bulan untuk tiap orang. Kelas 2 ada 100.000 dan kelas 3 35.000 tiap bulannya. Dan Seperti wajib itu. satu kakak semuanya harus terdaftar ya. Kalau Benar misalnya 5 orang dalam kakak wajib semuanya terdaftar. Benar sekali. Nah dari Kak Dina, berarti langsung ke BPJS ya Kak, tidak harus ke Dukcapil dulu. Tergantung kalau misalnya datanya memang udah lama dan tidak sinkron di Dukcapil, baiknya di Dukcapil saja dulu. Tapi kalau misalnya Kak Dainer ini udah yakin kalau datanya di Dukcapil udah benar, silakan langsung Langsung ke kantor BPJS BPJS, saja ya. benar sekali. Kalau misalkan kendalanya memang kendala di KTP-nya yang bermasalah, ya berarti ke Capil. Tapi kalau ini, atau alangkah bagusnya kalau langsung konfirmasi ke Capil dulu. Kalau memang di sana data-datanya valid, boleh dikonfirmasi kembali ke pihak BPJS. Kami cekkan kembali dalam sistemnya kami. Betul. Iya. Dari Kak Johan, berapa harga yang di belakang? Waduh, Tolong, lukisan yang di belakang berapa ini Kak? nggak tahu nih. Boleh dicek di etalasenya Kak. Boleh dicek di etalase atau keranjang kuning di bawah ya. Kakaknya Kita nggak salpok tahu ya. Kak, soalnya bukan kita yang pasang. Maaf ya Kak Johan. Mungkin di share aja kayak di ini dicari-cari aja di Facebook, mana tahu ada ya. Dari Kak Puput, baik Kak, terima kasih. Sama-sama dengan senang hati. Kak Denar juga dengan senang hati Kak. Jangan lupa di follow TikTok akun si Kamali dan IG-nya si Kamali ya. Biar kalau misalnya live lagi kita seru-seruan lagi, kita ngobrol lagi sekali. lewat live ini atau chit-chatnya di bawah ya. Benar sekali. Atau mungkin ada yang mau sapa-sapa kakak-kakak cantiknya ini, boleh? Iya. Atau kalau misalnya ada yang ketemu di jalan terus mau Iya. tanyain BPJS boleh. Boleh hafal-hafal memang dua muka ini. Dihafal-hafal aja ya teman-teman. Halo Kak Penikmat Senja, selamat bergabung. Wah, 3 menit lagi kita berakhir Kak Penikmat Senja. Detik-detik terakhir kakaknya join ya. Jadi buru-buru Kak, sempat ada yang mau ditanyakan. Kita masih punya waktu kok. Jadi sembari kita tunggu-tunggu juga teman-teman yang mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi kami ingatkan kembali. Jadi kami BPJS Kesehatan Cabang Makale ini kan ada TikToknya ya di Sikamali Solata ini. Kami itu setiap hari Jumat jam 4 sebelum jam 4 lah kami selalu live TikTok. Jadi mungkin kakak-kakak kalau misalkan tidak sempat atau mungkin mager melapor ke kantor BPJS atau berkunjung ke kantor BPJS. Atau ada yang pertanyaannya selama ini, aduh Iya, mau ditanyain nih. benar terkait sekali, BPJS Kesehatan. benar sekali. Jadi alangkah bagusnya boleh download lagi. Kenapa selalu download? Boleh follow TikTok akun TikTok BPJS Kesehatan Cabang Makale di Sikamali Solata. Jadi bisa juga itu dinyalakan notifnya. Betul. Jadi misalkan nanti minggu berikutnya ada live lagi, boleh nih join kakak-kakak. Pertanyaan yang seminggunya ini mungkin ditahan-tahan, keluarkan nih semuanya di kolom komentar, nanti kami bantu untuk jawab seperti Tetap itu. kita pasti jawab ya teman-teman seperti biasa. Atau kalau misalnya teman-teman yang join ini minggu depan ada yang mau di request misalnya mau materi bahas apa lagi, boleh tuh Kak di request kayak minggu lalu karena banyak yang bertanya tentang badan usaha, makanya kita angkat hari ini, kita bahas hari ini mengenai badan usaha. Nah mana tahu kalian yang join hari ini ada juga tuh tema yang pengen banget dibahas, boleh dicantumkan atau diketik aja di kolom komentar. Nanti kita usahakan minggu depan kita bahas. Kita Atau koordinasikan sama tim SDM. Iya, oke. Atau mungkin ada yang masih kurang paham. Pernah Kak dengar tentang ini di BPJS yang Betul. tunggakan itu, boleh kayak itu dibahas? Oh boleh. Atau bisa nih juga kalau tidak, misalkan habis mi live taka, kemudian mungkin baru muncul, baru kepikiran atau baru ingat, boleh mi DM saja. Nanti bilang Kak boleh tidak ya live selanjutnya bahas ini. Nanti kami koordinasikan dengan tim penyelenggara. Jadi nanti kita angkat lagi temanya seperti itu. Wah, pas banget nih jamnya, jam 5 dan banyak banget yang join. Untuk kakak-kakak yang baru join, selamat sore. Ada lagi nih tutup termos. Gimana rubah BPJS perusahaan ke mandiri?
Ini sudah resign nih Kak. Kalau misalkan kakaknya sudah resign dari perusahaan, itu kan memang BPJS-nya nonaktif ya. Nah kalau seperti itu Kak, dan mau dialihkan sebagai peserta mandiri, boleh dicoba di kanal online kami, pengalihan melalui Pandawa lewat WA, atau bisa juga dicoba pengalihan melalui aplikasi mobil CKN, atau berkunjung langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dari tempat tinggalnya Kakak. Seperti itu. Betul. Sama dengan Kak Archer Queen ya, cara daftar BPJS gimana? Udah dibahas sama Kak Julien ya. Nah, anak-anak lumpur terkait BPJS Mandiri yang mau saya off-kan. Kenapa Kak BPJS Mandirinya mau di-off-kan? Tapi mohon maaf untuk BPJS Mandiri nggak bisa di-off-kan ya. Karena datanya sudah terekam di kita. Jadi kalau misalnya mandirinya mau di-off-kan itu nggak bisa ya. Iya. Kecuali kalau misalnya anak-anak lumpur ini udah pindah Domisili. pindah domisili Ke luar negeri atau misalkan. kalau semisal kalau ke luar negeri itu bisa di off kan, tapi ada beberapa persyaratannya ya. Iya benar. Atau kalau semisalnya udah pindah ke pesertaan itu iuran mandirinya otomatis stop. Ya benar sekali. Jadi izin melengkapi juga Kak. Jadi untuk kepesertaan BPJS Mandiri itu mohon maaf tidak bisa kami nonaktif Iya. karena kami berhentikan, kecuali maaf bagi dua kemungkinan, yaitu pesertanya telah meninggal dunia Betul. atau berpindah domisili ke luar negeri misalkan. Tapi kalau mungkin si kakak mungkin sudah agak keberatan mungkin terkait dengan pembayaran iurannya, boleh Mika dicoba usulkan ke bantuan pemerintah yang gratis agar nanti iurannya kakak diambil alih sama pemerintah, dibayarkan sama pemerintah. Oke. Namun walaupun kakak telah beralih ke bantuan pemerintah, tetapi kalau misalkan mandirinya masih ada tunggakan misalkan, itu kami tidak ada sistem pemutihan Iya, Kak tetap ya. ada. Iya, jadi masih menjadi kewajiban kakak untuk dilunaskan. Tapi setidaknya untuk iuran selanjutnya diambil alih sama pemerintah, seperti itu. Nah, tunggakannya yang sebelum-sebelumnya kalau misalnya mau dicicil boleh ikut program rehab lewat aplikasi mobile CKN, benar sekali. Oke ya Kak Julien, Iya. kayaknya udah nggak ada yang bertanya nih, dan Kak Jun ini udah mengingatkan sudah jam 5. Terima kasih Sudah sudah jam 5 mengingatkan lewat ya. 2. Oke. Ini sebenarnya ada dari kakak ini juga Chef Guns request iya. Nes Pak Didi jadi narasumber ya. Oke, Boleh. nanti diinformasikan sama beliau. Nanti beliau yang jadi narasumbernya. Boleh banget. Pasti akan lebih seru lagi kalau Pak Didi yang jadi narasumber sih. Soalnya Kak Didi tuh ngakak. Iya. Oke, jadi teman-teman sudah diingatkan juga sama, aduh ini Pak Jun ini mungkin dari tadi sudah standby ini, jadi sering mendengar kita live-nya sampai jam 5. Jadi mungkin dia selalu pentingin jamnya, ini jam 5 kenapa masih ribut ini 2 orang di dalam. Oke, jadi live-nya kami memang dibatasi Kak ya sampai jam 5 sore Jam 5 saja. ya, karena jam kerjanya kita juga sampai jam 5 saja teman-teman. Iya, sebenarnya jujur li kami masih mau bercakap-cakap ya. Cuma karena kita dibatasi. Nah, ada lagi nih, Kak, BPJS mati gimana aktifin lagi? Oh, nonaktif ya. Kalau misalnya mau diaktifkan kembali terus mau yang bantuan pemerintah, boleh lapor ke Lembang atau lurahnya, atau boleh ke desa kalau misalnya daerah mereka, nanti mereka yang usulkan ke dinas sosial. Tapi kalau misalnya mau langsung ke dinas sosialnya juga boleh. Tapi yang fix bisa aktif itu kembali hak dan wewenangnya dinas sosial. Benar ya. sekali. Atau selain ini Kak yang KIS tadi yang ke dinas sosial bisa juga daftar mandiri. Jadi intinya untuk teman-teman yang mau pengaktifan kembali BPJS yang nonaktif itu 2 pilihan yang bisa ditawarkan sebenarnya. Mau mandiri yang berbayar tiap bulan, atau bisa juga diusulkan ke bantuan pemerintah seperti itu. Ya, oke teman-teman ya. Nah, ada lagi nih BPJS terdaftar di luar kota Kak, lagi berhalangan berangkat ke sana. Silakan lewat Pandawa aja kalau misalnya mau daftar mandiri ya. Oke teman-teman, udah jam 5 lewat. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata-kata. Kita undur diri, kita pamit, kita ketemu lagi minggu depan. Panjang umur sehat-sehat hari Jumat jam 4 sore. Oke, jadi nanti kita bertemu kembali. Semoga kita semua